Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Walidatus Solihah dalam rangka pelatihan LMS. Baik, untuk berikutnya materi kita adalah melihat kembali course yang sudah kita buat, kemudian kita lihat topik dan aktivitasnya. Baik, setelah sebelumnya kita membuat course di sini aljabar linear, kemudian kita sebagai teacher atau pengajar. Nah, ketika login maka sudah muncul di site home itu ada di my course ya. Ini ada course yang kita ikuti, baik itu sebagai pengajar maupun sebagai murid, sebagai teacher, student itu ada di sini. Kalau kita sebagai course creator saja tidak muncul my course gitu. Jadi di sini my courses hanya untuk course yang kita ikuti. Baik, kita klik saja untuk masuk ya. Atau bisa juga di jendela kiri di sini ada list untuk my course. Jadi ada INF 106. Oke, saya klik. Nah, kita sampai di jendela di halaman my course. Di sini masih kosong ya. Jadi ini short name yang sudah kita buat. Oh iya, mohon maaf sedikit lupa. Nah, ini gambar yang kemarin kita masukkan ya. Kalau kita mau ganti juga bisa. Misalkan kita masuk dulu ke my course. Kemudian kalau kita ingin mengganti gambar yang tadi, itu tinggal di sebelah kanan ada icon yang berupa tombol gerigi. Nah, tombol ini untuk setting. Jadi apapun yang mau kita ubah tinggal klik di sini aja. Sini saja ya. Oke, untuk yang tadi kalau kita mau ganti gambar di course-nya bisa klik edit setting. Nah, kembali lagi ke sini. Oke, kemudian kita klik gambarnya di bagian course image, klik, kemudian delete. Oke. Nah, sekarang sudah kosong, kita lakukan hal serupa. Oh iya, kita bisa drag and drop ya. Jadi kalau mau di drag and drop bisa juga. Saya klik saja upload a file, kemudian kita pilih filenya, klik choose file. Misalkan saya ambil gambar IPB saja ya, atau ini upload, kemudian klik upload this file. Oke, seperti itu, lalu save and display. Nah, untuk melihat gambarnya seperti apa, kita klik lagi site home. Nah, ini gambarnya sudah berubah ya. Oke, kembali lagi ke course aljabar linear. Sini ada announcement, topik 1, topik 2, 3 dan seterusnya. Jumlah topik ini bisa kita tambah, bisa juga kita hapus sesuai dengan keperluan. Topik ini diisi apa? Bisa saja diisi dengan bab atau pokok bahasan dari mata pelajaran atau mata kuliah kita gitu ya. Kemudian announcement berisi pengumuman. Kalau Anda ingin mengumumkan sesuatu kepada murid-murid atau peserta di course Anda, bisa kita tuliskan di sini ya. Kemudian bisa juga kita buatkan semacam header ya, semacam header untuk mata pelajaran kita. Kita klik dulu geriginya. Apapun yang mau kita ubah, ingat ada di tombol gerigi ini. Kita klik, kemudian kita turn editing on. Jadi kalau kita mau ubah-ubah, editingnya dinyalakan dulu, editing on. Kalau sudah selesai bisa dimatikan lagi atau juga tidak, nggak apa-apa. Oke, turn editing on. Nah, di sini muncul layar yang bisa diedit. Jadi ini ya, ada tanda seperti tanda jangkar ya. Ini move resource. Jadi kita bisa geser-geser, misalkan topik 3 ya. Kalau kita mau geser ke atas misalkan, kita klik geser ke atas. Oke, seperti itu. Oke, coba kita ganti dulu ya. Saya topik 2, topik 1.
saya tukar ke atas. Bisa ya, seperti itu. Jadi cara menggeser atau mengurutkan topik. Kemudian announcement kalau mau diganti jadi bahasa Indonesia, pengumuman misalkan tinggal kita edit ya. Yang gambar pensil ini berarti bisa diganti seperti yang tadi saya lakukan pada topik 1 dan 2. Kita klik gambar pensilnya, kemudian kita ganti misalkan pengumuman seperti itu, kemudian tekan enter ya. Lalu kalau kita mau edit isi di atasnya, di sini ada 3 tombol ya. Ada edit yang bagian pengumuman, sama add an activity or resource. Oke, pertama-tama kita klik dulu edit di sini. Ada edit section. Nah, edit section ini. Nah, di sini kalau kita mau ganti, karena dia namanya secara umum general, kita bisa ganti menjadi misalkan tadi nama mata pelajaran kita atau apa saja, bebas ya. Ini hanya untuk penamaan section. Oke. Kemudian summary ini bisa diisi semacam mungkin kontrak kuliah. Itu saya copy dulu. Oke. Sini. Misalkan seperti ini. Perkuliahan ini dimaksudkan untuk memberi pengetahuan dan kemampuan dan lain-lain seterusnya ya. Kemudian kalau kita klik tombol ini show or hide advance button. Nah, ada tombol-tombol tersembunyi lainnya. Oke, bisa kita gunakan misalkan mau kita buat tebal atau format teks yang lain bisa juga. Kemudian bisa juga kita sisipkan gambar ataupun video. Misalkan di sini saya mau sisipkan gambar, klik ini insert or edit image ya. Kemudian kita browse repositories seperti tadi, choose file. Gambarnya ini misal ya, open, dan kita upload. Nah, oke, terlalu besar kayak ini. Untuk bisa kita kalau kita tidak mau menuliskan deskripsi untuk gambar, kita checklist kotak di description not necessary. Kemudian untuk ukurannya bisa kita atur, misalkan ini terlalu besar, saya ambil 800 misalkan. Kemudian klik tab yang ada di keyboard. Oke, alignment bisa kita ganti misalkan di top atau middle ya. Oke, kemudian save image. Nah, oke, kira-kira seperti ini. Kemudian restrict access tidak perlu kita tambahkan tuh. Lalu save change. Nah, itu jadi seperti ini kira-kira. Oke, kalau tadi gambarnya kurang besar, kita ganti lagi misalkan gambar, lalu pilih. Sebelumnya gambar harus sudah disiapkan ya. Nah, upload, override. Nah, di sini description not necessary, ukurannya 1000 misalkan. Klik tab, lalu tab itu supaya ini sesuai ya. Lalu kita ambil di tengah, save image. Nah, jadi seperti ini. Save changes ya. Ini untuk menyisipkan gambar. Video juga bisa, mungkin video perkenalan mata kuliah atau mata pelajaran masing-masing ya. Caranya sama seperti tadi. Oke. Baik, untuk pengenalan topik itu. Kemudian untuk jadi di topik ini ada menambah materi. Misalkan kita ingin menambahkan materi untuk bab pertama, itu tentang matriks. Nah, tentang matriks. Materi yang kita tambahkan bisa macam-macam. Di sini ada activity or resource. Nah, kita klik. Caranya klik tanda tambah atau kita klik di
add an activity or resource. Misalkan kita mau tambahkan di topik matriks, maka kita klik activity resource-nya di sini. Kalau kita mau tambahkan yang aljabar, berarti kita klik activity and resource-nya yang di atas, di kotak yang aljabar, seperti itu. Ya, oke, kita tambahkan di matriks, klik dulu. Nah, di sini activitiesnya ada berapa ya, defaultnya mungkin seperti ini tanpa big blue button. Ini tambahan plugin. Misalkan kita mau tambahkan, nah, resource sumber ya, ada berupa buku, file, folder, IMS content package, label, page, atau URL. Nah, ini misalkan kita mau tambahkan file gitu ya, kita mau tambahkan file PowerPoint, maka kita tinggal klik di file ya, kemudian kita add. Nah, di sini kita harus berikan nama, misalkan apa namanya, misal slide matrix. Kemudian bisa kita berikan deskripsi jika kita inginkan, misalkan deskripsinya seperti itu, atau apa saja instruksi terkait dengan file ini. Jadi file ini harus diapakan gitu ya. Kemudian kalau kita ingin deskripsi ini muncul di halaman course, maka kita checklist kotak display description on course page. Seperti itu. Kemudian dimasukkan filenya. Bisa kita drag and drop. Drag and drop itu seperti ini, misalkan saya punya matriks ya. Nah, seperti ini. Bisa PDF, PPT, atau Word, terserah. Bentuk filenya bebas. Kita klik, tarik, tahan, masukkan. Oke. Seperti itu. Ya. Saya ulangi lagi. Nah, ini filenya sudah masuk. Nah, kalau sudah, ini kita bisa atur tampilannya seperti apa, kemudian modul settingnya seperti apa, larangannya. Untuk larangan nanti kita coba atur nanti ya. Kemudian activity completionnya seperti apa, maksudnya itu apakah siswa dapat secara manual untuk menandai aktivitas ini sudah selesai atau belum, atau misalkan kita pilih yang misalkan kita perlu untuk agar siswa bisa mengikuti ujian, maka siswa harus setidaknya melihat file ini. Nah, berarti kita perlu pilih yang bawah ya. Student must view this activity to complete, seperti itu. Kemudian bisa juga diisi kapan siswa harus selesai melihat file ini, mungkin bisa diisi checklist enable saja. Jika tidak ada yang ingin ditambahkan, bisa langsung save and display. Nah, save and display itu seperti ini. Kalau kita mau lihat sebelumnya, di atas ini kan ada garis miring ya, maksudnya kita sedang di halaman slide matrix. Kalau kita klik yang halaman sebelumnya, nah ini di halaman awal ya, seperti ini ada slide matrix, kemudian ini deskripsinya tadi dicantumkan. Oke, ada satu file. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita mau memberikan beberapa materi sekaligus, apakah harus satu-satu? Bisa saja, atau kita bisa menggunakan ada namanya folder. Jadi misalkan di bagian materi linear ini saya tambahkan add an activity or resource. Saya mau masukkan beberapa materi sekaligus. Oke, di sini ada folder. Klik saja, kemudian tambah ya. Seperti ini. Misalkan folder apa? Sekaligus ya, materi UTS seperti itu. Kemudian pesannya jika ada pertanyaan baik.
misalkan seperti itu. Kita checklist display description on course page. Nah, materinya kita bisa tambahkan beberapa ya tadi. Oke, saya coba drag and drop saja. Misalkan saya masukkan PPT matriks, kemudian SPL dan vektor, 3 materi. Checklist semua barengan, klik, tahan, bawa. Oke, 3 materi sudah masuk. Nah, kemudian ada pilihan display folder content. Nah, di sini ada on separate page atau inline on course page, bisa juga. Ini on separate page itu maksudnya di halaman terpisah, kalau ini inline. Jadi ada di di halaman course di depan. Kemudian ada show subfolder, expand itu terlihat semua. Kalau begini nanti hanya foldernya saja terlihat, isi filenya tidak. Ya, kemudian ada show download, seperti itu saja. Kita save and return. Jadi bedanya tadi antara save and display bisa kita perhatikan. Bagaimana kalau kita langsung klik save and return to course. Nah, kita kembali ke halaman course. Oke, ini tadi folder bentuknya seperti ini jadinya. Kalau misalkan siswa klik download folder, maka akan semua file, 3 file ini terbawa. Seperti itu. Ya. Kalau kita klik ya bisa seperti ini atau gitu defaultnya. Nah, kalau misalkan kita klik tombol gerigi lagi, kemudian kita matikan editing ya, turn editing off. Nah, maka akan terlihat seperti ini kira-kira tampilan di siswa. Oke. Baik, kita satu lagi. Klik tombol gerigi lagi, kemudian turn editing on. Nah, di sini misalkan saja di bagian materi aljabar ya, topik aljabar, klik add activity or resource. Ada satu itu berupa page. Nah, page ini apa? Page ini halaman terpisah dari halaman course awal. Jadi kalau kita tambahkan, misalkan kita mau masukkan video gitu ya, memasukkan video itu kalau atau yang materi tadi sebetulnya tidak harus ada di di file atau folder, bisa juga mereka melihat langsung para siswa itu di page. Nah, kita klik dulu page-nya, kemudian kita klik add. Oke, diberi nama dulu, misalkan di sini video video latihan soal, misalkan seperti itu. Kemudian bisa diberikan petunjuk seperti tadi. Misalkan silahkan simak video berikut. Ataupun ada tambahan instruksi lain, silahkan dituliskan dengan jelas gitu ya. Silahkan disimak video berikut, kemudian misalkan kerjakan latihan 1 pada buku. Oke, misalkan begitu. Nah, untuk page content, nah ini kan ada tanda seru warna merah lagi, berarti dia harus diisi. Karena tadi misalkan kita mau masukkan video, gambar juga bisa, video atau yang lainnya di sini ya. Oke, misalnya kita mau masukkan video. Nah, videonya bisa kita ambil dari YouTube atau kita punya video sendiri gitu. Kalau kita punya video sendiri ya seperti ini, video source, kita bisa langsung masukkan. Nah, cuman kalau kita ambil video sendiri kita upload, berarti itu akan menambah database Moodle. Jadi langkah lebih baik kalau kita punya video, kita upload dulu ke dalam YouTube. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke Moodle. Jadi berupa link gitu ya. Oke, misalkan saya ambil dulu videonya di YouTube. Maaf.
Misalkan kita search sini. Oke, misalkan bebas ya. Ini anggap saja seperti Selamat ini. datang. Nah, kita bisa langsung copy linknya. Kemudian masukkan di link, paste. Lalu bisa kita beri nama ataupun tidak, insert media. Nah, selama linknya berwarna biru, nah nanti akan keluar videonya. Oke, kemudian oh iya, ini kalau kita ambil dari YouTube, bukan video buatan kita sendiri, jangan lupa selalu ditambahkan sumber ya. Jadi kalau berwarna biru kemudian ini ada garis di bawahnya, berarti dia terpaut pada suatu link. Oke, kita berikan bawahnya sumber. Nah, saya paste seperti itu, tapi kan karena bawahnya link juga. Nah, kalau bawahnya link juga nanti kan dia jadi video juga, malah jadi ada dua ya. Maka yang bawah kita blok, lalu kita putuskan linknya, unlink. Nah, kalau unlink dia jadi teks biasa. Nah, perbedaannya kita lihat ya. Save and display, diklik. Oke, seperti ini. Ini tadi videonya. Nah, ini tadi sumbernya. Jadi baiknya seperti itu, karena kita juga harus menghargai orang yang membuat video ini. Jadi kita tampilkan di bawah ya sumbernya. Seperti ini. Kalau kita kembali ke Aljabar, kita klik di atas ini Aljabar. Nah, maka untuk yang topik Aljabar ini ada video latihan soal, tapi videonya tidak diperlihatkan. Nah, sekarang kalau videonya mau diperlihatkan, bagaimana? Kalau videonya mau diperlihatkan, ya bisa kita tampilkan misalkan di dalam sini, di dalamnya Aljabar ya. Oke, saya klik edit di sana. Kemudian edit topik. Nah, di sini ada summary kan? Oke, videonya kita ambil. Klik lagi tombol sisipkan video. Tombol yang tadi. URL yang tadi, kemudian insert media, kemudian save changes. Nah, sekarang videonya ada di halaman depan. Seperti itu. Oke. Selain video, apalagi yang bisa kita masukkan materi? Nah, barangkali kalau video seperti ini, para siswa tentunya mungkin agak berat ya untuk streaming. Bisa juga kita masukkan berupa file suara. Nah, sama saja seperti tadi. Misalkan kita ambil, klik add activity or resource, kemudian bentuknya berupa apa? Apakah berupa file saja, jadi mereka download, atau seperti apa? Misalkan dimasukkan YouTube dulu. Nah, misalkan add file, lalu filenya bisa kita masukkan ke sini ya, atau bisa juga kita buat page seperti tadi. Nah, ini ya, kalau kita mau edit, ini kan halamannya begini. Nah, bisa kita misalnya, oh salah nih videonya, kita ganti. Ini ada tombol gerigi lagi, ingat tombol gerigi untuk edit ya, untuk setting. Nah, di sini ada edit setting, diklik. Nah, kalau mau kita masukkan, bisa aja record audio. Jadi kita bisa juga merekam suara kita. Jadi hanya audio saja yang akan didengar oleh para siswa. Kita simpan bisa di atas. Yang penting yang bawah tidak kosong ya tentunya. Jadi kita simpan di bawah juga bisa. Kita klik seperti ini, record audio. Bisa juga kita record video langsung. Jadi klik sebelahnya ada record video, misalkan record video tampilan kita sedang mengajar misalnya, bisa. Jadi ya tentunya ya bisa langsung lah intinya. Jadi bisa record video, record audio, kemudian apalagi yang bisa kita masukkan di sini ada manage file, lalu
Kalau mau ada tambahan instruksi di bawah sini juga bisa konten ya. Kemudian rumus matematika juga ada dengan menggunakan latex ya. Mungkin kita coba nanti. Baik, sampai sini dulu. Sampai berjumpa lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.